pertama figur Pak Prabowo Subianto. Ya. Figur sangat natural gitu ya, punya nasionalisme yang kuat. Kalau lihat dari tadi ya mimiknya segala macam itu kan beliau kalau marah kelihatan marah, tapi begitu dia sedih, begitu dia haru juga kelihatan kan. Jadi beliau ini apa adanya ya. Nah dan saya sampaikan ke beliau bahwa kalau bisa diberi penghargaan, mungkin bagi saya ya yang berjuang selama ini selama 14 tahun urusan kepemudaan itu, Pak Prabowo ini pahlawan bagi anak-anak muda. Karena tanpa Pak Prabowo, saya kira mustahil ya seorang Mas Gibran Rakabuming Raka itu jadi anak muda itu jadi wakil presiden ya. Gitu. Dan itu kan tidak mudah ya. Kan kalau kita dengar testimoninya Pak Hashim dan lain kan di detik-detik akhir itu kan luar biasa kan dinamikanya kan. Sampai kemudian keputusannya dilempar ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo memutuskan Gibran sebagai wakil presiden. Halo Sobat WK Tribuners, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Hari ini kita kedatangan Mas Arief Rosyid Hasan. Beliau merupakan komandan TKN Fanta, pemilih muda ya Bang? Iya. Yang akan berbicara seputar perjuangan Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 kemarin. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat Mas Eko. Bang gimana Bang? Kasih senyum kemenangan dulu kali ya Bang? Alhamdulillah. Gimana, kabar Bang? Iya, jadi alhamdulillah ya Mas Eko. Kita baru saja melewati fase penting dari bagaimana kita sebagai warga negara ya dalam berdemokrasi dan memilih pemimpin kita dan wakil rakyat kita gitu ya. Dan saya kira ini peristiwa bersejarah ya, patut kita syukuri karena semua berlangsung dengan baik ya. Ada di beberapa tempat PSU dan lain-lain, tapi kan itu minor gitu ya, dan ya saya kira tidak mengganggu lah secara umum jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan gitu ya. Dan ya kami tentu saja patut bersyukur ya, karena selain proses yang baik itu juga apa yang selama ini kami perjuangkan gitu ya selama kurang lebih 3 bulan ya sejak November itu juga bisa tercapai lah maksudnya gitu ya. Kebetulan tadi disampaikan Mas Eko hari ini sebagai komandan TKN Fanta Prabowo Gibran, dan alhamdulillah capaiannya tadi ya bisa di angka 58% gitu. Walaupun itu real count KPU tapi belum 100% kan ya gitu. Ya Data kita tunggu masih lah. terus masuk Bang. Jadi kita tunggu ya, tapi sekali lagi kita patut bersyukur lah karena quick count-nya kan di angka sekitar segitu juga ya. Dan kalau kita lihat 2009 ya, 14, 2019 angka quick count dan real count itu nggak jauh bergeser sih. Jadi 1-2% lah gitu. Nah sementara sekarang selisihnya kan cukup tebal ya. Ya tapi kita sabarlah menanti gitu ya. Detik-detik kemenangan ya, atau detik-detik hasil rekapitulasi dari KPU RI. Iya, oke. Bang, setelah 14 Februari ya malamnya kan ada acara di Istora. Setelah itu pasti akan ada pertemuan-pertemuan. Itu bisa diceritakan suasana di dalam tim apa gimana euforianya gitu Bang, atau sabar atau menenangkan? Ya tentu saja kalau teman-teman ya sahabat-sahabat di Gerindra tentu sangat ini kan penantian akhirnya cukup Bang, panjang gitu ya. Jadi sejak 2009 ya Pak Prabowo bareng Bu Mega, kemudian setelah itu sama Pak Hatta dan Mas Sandi kan gitu. Kemudian setelah itu baru akhirnya terpilih kan setelah bareng Mas Gibran. Jadi itu yang buat aku lihat begitu haru ya, dan tentu saja kesyukuran itu luar biasa lah gitu. Dan kalau kami alhamdulillah juga ya bersyukur karena ini menjadi
momentum rekonsiliasi kembali kan gitu ya. Jadi atau melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan. Bagi saya kedua ini adalah figur yang patut kita teladani ya sebagai sebuah bangsa, masyarakat Indonesia, karena tidak mudah tuh menjadi seorang Pak Jokowi juga sekaligus sebagai Pak Prabowo kan. Pak Jokowi begitu menang 2019, beliau mengajak ya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo dengan tangan terbuka ya juga menyambut sambutan Pak Jokowi. Dan nggak gampang ya, Bang? Itu nggak mudah. Dua kali itu, Bang. Dua kali datang kan Pak Prabowo kan setiap ini kan dengan besar hati datang kan gitu. Dan makanya saya kebetulan sebelumnya kan bantuin Pak Jokowi ya. Dari 2014 kita bangun gagasan politik cerdas gitu ya. Pemilih cerdas, kemudian 2019 saya terlibat aktif ya. Saya wakil direktur TKN Milenial waktu itu, ketuanya Pak Erik, wakil ketuanya Bang Rosan, ketua TKN Milenialnya Bahlil Lahadalia gitu. Jadi aku wakil direktur, kemudian sekarang ya dianggap promosi jabatan lah di politik. Jadi itu sih Mas Eko, alhamdulillah kita tentu haru ya, bangga ya apa yang selama ini kita perjuangkan, apa yang kita harapkan terhadap Indonesia maju, pemimpinnya harus kuat, pemimpin nasionalnya harus solid, itu bisa terwujud semua gitu. Bang, di 2019 kan Abang milenial. Ya. 2024 kayaknya Gen Z ya? Ya milenial dan Gen Z ya, karena 40. Bedanya tuh apa Bang? Beda di 2019-2024 pasti Abang udah punya modal dan pemetaannya tuh ya pasti akan lebih mudah ya karena udah punya modal gitu. Tapi Abang lihatnya gimana? Karena di Litbang Kompas kan memang pemilih muda ini yang sangat menentukan lah ya kira-kira. Itu gimana Bang? Ya kalau Litbang Kompas kan Gen Z-nya itu sekitar 65% ya. Kemudian milenialnya 58% mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau ditanya apa bedanya 2019 sama 2024, jadi 2024 ini pemilih mudanya itu mayoritas gitu. Oh iya. Ya, kan? Jadi 56% ya kalau nggak salah ya, yang under 44 ya. Kalau dan ada kategori baru yang Gen Z itu. Kalau dulu milenial itu kecenderungannya kan ya aku milenial, ya tentu saja kita bisa memahami lah ya gimana teman-teman segenerasi ini kan gitu. Tapi kan ketika kita berhadapan sama Gen Z itu berbeda kan. Beda Bang. Pendekatannya. Aduh, beda banget. Beda banget gitu ya. Nah makanya semua semua model ya aktivasi, mulai dari aktivasi darat sampai dengan aktivasi di media sosial ya maupun di media mainstream, itu semua kita kerjakan gitu. Makanya dan saya sendiri kan sebenarnya sudah terlibat dalam urusan kepemudaan ini sejak 2010 ya, jadi kurang lebih 14 tahun. Dan sejak 2020 itu 2019-2020 pasca kemenangan 2018 sih udah mulai ada engagement ke teman-teman, misalnya ketua-ketua OSIS gitu ya. Tapi waktu itu kan belum pada milih kan. Iya, belum. Nah, belum tapi masuk. persahabatan panjang itu ya saya menganggap mereka ini sahabat juga gitu. Jadi persahabatan panjang itu selama 5 tahun itulah yang alhamdulillah saya tekuni gitu ya. Saya banyak mendengar dari mereka gitu. Yang utama kita perlu libatkan mereka. Gitu. Karena kalau cuma kita mendengar, mungkin satu hal dia merasa punya teman diskusi gitu ya, atau kakak gitu. Tapi yang setelah itu yang jauh lebih penting adalah melibatkan mereka. Makanya dari 27 kita buat Fanta Cluster itu ada satu cluster yang memang fokus garap itu, namanya Fanta First Voters ya. Jadi yang betul-betul pertama kali memilih. Betul. Jadi pemilih pemula ya. Nah, itu aku sendiri ya sejujurnya begitu lihat mereka buat meme di Instagram gitu ya, buat
konten di TikTok gitu kadang-kadang nggak ngerti juga kan, kadang-kadang gambar Maksudnya aja apa ini ya? terus Gitu. komennya cuma 3-4 kata gitu ya, zut gitu atau apa gitu. Jadi ya kita makanya aku sejujurnya ya banyak belajar juga dalam proses Pilpres 2024 ini gitu. Tentu ada pengalaman di 2019 itu kan, tapi ketika berinteraksi dengan teman-teman yang Gen Z ini memang ya saya perlu jujur ya, itu saya banyak belajar lah sama anak-anak muda ini, dan itu yang mungkin tidak diperhitungkan oleh sahabat-sahabat kita di paslon yang lain kan. Gitu. Misalnya narasi ketika Pak Prabowo Mas Gibran selalu bilang kita nggak boleh ofensif ya, kita tidak perlu membalas gitu ya. Tidak perlu membalas dengan narasi yang sama gitu. Itu ternyata sangat efektif kan gitu. Oh, buat mereka justru itu luar biasa, itu empati yang mereka atau simpati yang mereka tunjukkan itu kan. Makanya aku yang kemarin lagi rame itu ketika aku bilang teman-teman ini tidak terlalu misalnya di media sosial komennya banyak segala macam itu. Ya kalau yang lain ya, kalau kita kan lihat amati tidak banyak komen, tapi konten-kontennya, dan kalau mereka udah likes gitu ya, dan terbukti kan apa yang dilakukan oleh teman-teman di luar paslon 02 ya, apapun itu 01, 03 ataupun misalnya yang kemarin pemutaran film itu kan, itu ternyata berdampak besar buat 02 malah kan gitu. Dan itu kan karena tadi dia tidak memahami konteks dari besarnya jumlah pemilih anak-anak muda ini gitu. Jadi pemilih pemula ini tidak terpengaruh dengan hal-hal yang bersifat menyerang itu ya. Betul. Saya kira kalau lihat hasil quick count dan real count-nya itu kan faktanya seperti itu ya. Ya bisa dibacanya seperti itu sih. Bahkan Prof Dasko kan bilang ya bahwa misalnya dari dirty vote itu ada sekitar 3-4% kan. Gitu. Jadi hal-hal itu yang saya kira menjadi menarik gitu ya, dan di banyak kesempatan saya misalnya ketika diwawancara gitu ya oleh berbagai teman-teman media ya, baik di dalam maupun di luar negeri, saya sampaikan itu suatu fenomena yang mungkin ke depan akan jadi objek riset, penelitian gitu, karena tadi ya, dan sekarang kan mungkin partisipasi orang datang milih juga jauh lebih besar kan, padahal kan di tengah kekhawatiran waktu itu kan kita mikirnya libur panjang dan lain-lain. Jadi ya tadi ya, sejujurnya saya patut juga bersyukur gitu ya bisa terlibat dalam proses ini dan banyak belajar lah. Nah, gini Bang, anak muda ini kan nggak terpengaruh dengan fakta-fakta yang ada di belakang nih Bang. Bahwa misalnya ya Mas Gibran anaknya Pak Jokowi, terus ada fakta lagi pencalonannya sempat bermasalah atau kontroversial di MK. Kemudian 2 diantaranya itulah. Nah, Abang menjelaskan ini gimana? Apakah pemilih pemula tidak peduli terhadap itu di saat golongan menengah mengedepankan etikanya di mana, di mana? Tapi ini Abang menjelaskan gimana? Faktanya pemilih muda milih gitu loh. Apakah karena sosok Mas Gibrannya atau program-program yang kedua paslon ini atau gimana? Jadi kalau dari paslon ya, aku lihat pertama figur Pak Prabowo Subianto. Ya. Figur sangat natural gitu ya, punya nasionalisme yang kuat. Kalau lihat dari tadi ya mimiknya segala macam itu kan, beliau kalau marah kelihatan marah, tapi begitu dia sedih, begitu dia haru juga kelihatan kan. Gitu. Jadi beliau ini apa adanya ya. Nah, dan saya sampaikan ke beliau bahwa kalau bisa diberi penghargaan, mungkin bagi saya ya yang berjuang selama ini selama 14 tahun urusan kepemudaan itu, Pak Prabowo ini pahlawan bagi anak-anak muda, karena tanpa Pak Prabowo saya kira mustahil ya seorang Mas Gibran Rakabuming Raka itu jadi anak muda itu jadi wakil presiden ya gitu. Dan itu kan tidak mudah ya. Kan kalau kita dengar testimoninya Pak Hashim dan lain kan, di detik-detik akhir itu kan luar biasa kan dinamikanya kan, sampai kemudian keputusannya dilempar ke Pak Prabowo dan Pak Prabowo memutuskan
Gibran sebagai wakil presiden. Nah, saya kira karena sejak 14 tahun itu ya kita selalu menarasikan bahwa penting agar pengaruh utamaan wacana anak muda dan sampai penempatan ya anak-anak muda di posisi-posisi strategis itu. Dan kalau aku flashback sedikit ya, 2012 kita mulai bicara itu. 2015 saya ketemu Pak Jokowi, saya sampaikan dokumen untuk mendorong kebijakan itu. HMI waktu itu masih. Waktu itu ketua umum HMI. Kemudian 2017 Pak Jokowi itu mengeluarkan satu peraturan presiden namanya Koordinasi Lintas Strategis Kepemudaan. 2019 ya baru kita mendengar istilah staf khusus milenial, menteri muda ya dan lain-lain. Jadi saya misalnya komisaris muda waktu itu, direktur BSI muda ya, BSI. BSI. Jadi ternyata setelah afirmasi kebijakan, kita butuh representasi anak mudanya. Dan itulah yang dilakukan oleh seorang Prabowo Subianto. Dia memberi ruang yang besar gitu kepada anak-anak muda gitu untuk bisa ke ruang yang tertinggi. Ya. Itu satu hal saya kira. Kemudian yang kedua, sosok Gibran Rakabuming Raka yang tadi ya masih muda gitu ya. Kemudian di debat kedua dan debat keempat tampil sangat memukau gitu ya. Ya kan banyak orang yang surprise gitu, dan itu begitu debat kedua ya, terutama debat yang pertama kali Bang. Iya, debat keduanya debat kedua Capres Cawapres kan gitu. Itu kan luar biasa kan. Itu kan sebenarnya debat kedua itu yang membuat orang semua menunggu ya. Gimana sih Mas Gibran ini kan? Penampilannya seperti apa? Ternyata kan dia memukau dan setelah itu ya kami di tim kampanye nasional itu sangat jauh lebih mudah menjelaskan itu gitu ya. Tadi ya terlepas dari segala kontroversi tapi ternyata anak muda itu Mas, walaupun dia minim pengalaman gitu ya dan apa namanya dianggap ya di underestimate lah, tapi kan ketika dia dikasih kesempatan dia belajar dengan sangat cepat, belajar dengan sangat baik dan mengartikulasikan itu dengan juga dengan sangat baik gitu kan. Dan ya Mas Gibran walaupun 2 tahun juga di Solo kan akhirnya orang lihat gitu kan bahwa apa yang dilakukan itu ternyata memang di masa yang akan datang dan di masa yang kini itu adalah sebuah kebutuhan yang mendesak. Misalnya beliau membangun pembangkit listrik yang dari sampah itu kan 2 isu besar anak muda ini kan, selain lapangan pekerjaan, isu lingkungan. Kemudian isu lapangan pekerjaan ketika Mas Gibran buat Solo Technopark gitu ya, menghadirkan satu fasilitas buat orang-orang di Solo belajar tentang teknologi. Nah ini kan hal-hal yang Mas Gibran sampaikan itu kan masalah zaman now membutuhkan solusi zaman now. Jadi itulah yang saya kira dua figur inilah yang tentu saja memudahkan kami untuk ya dan seluruh saya kira teman-teman relawan ya dan para pendukung ini untuk menarasikan ini ke teman-teman. Nah kalau aku tadi kan aku dibantu sama banyak sekali teman-teman gitu ya. Kita buat 27 klaster itu dan mereka kita fungsikan sesuai dengan apa yang menjadi keahlian mereka. Misalnya di 27 klaster itu ada klaster pencinta kucing misalnya, Forens ya. Ada ya? Ada gitu dan kontennya itu cuma posting fotonya Bobby misalnya ya, kucingnya Pak Prabowo itu antusiasmenya tuh tinggi kan gitu. Kemudian tadi yang aku bilang Fanta First Voters ya, ada Fanta for Earth yang isu lingkungan. Jadi kita kasih mereka keleluasaan dan support mereka. Nah inilah yang akhirnya alhamdulillah ya selain di TKN kita terhubung juga dengan 20-an tim kampanye daerah khusus yang pemilih muda gitu ya. Dan kita sampai berkeliling kan, mungkin ada 350-an aktivasi kali selama kurang lebih 3 bulan itu yang kami lakukan. Dan ini menginspirasi ya teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang sama gitu. Dan alhamdulillah buahnya kelihatan gitu kan, bahwa jumlah pemilih Gen Z dan pemilih milenial Pak Prabowo Mas Gibran ini jauh lebih besar daripada 2 paslon yang lain, dan itu saya kira sumbangsi atau kontribusi kemenangannya kan signifikan gitu. Bang, khusus Mas Gibran yang terekam di kamera gitu, kadang-kadang dia jawabnya suka asal. Beberapa kali terlihat nyeleneh gitu ya ketika di Solo waktu itu contohnya gitu. Mas, kampanye kenapa di titik ini gitu? Terus Mas Gibran ngambil dulu. Pertanyaan kayak gitu kok ditanyakan gitu Mas. Nah, Mas
Arief menjelaskan sosok Mas Gibran ini bagaimana sih Mas? Ya Akan tadi seperti apa dia memimpin gitu, meskipun mudah-mudahan nggak kayak sebelumnya ya, maksudnya cawapres tidak kelihatan girohnya gitu. kelihatan lah di ekonomi dan keuangan syariah, luar biasa itu. Okay. Kemudian Papua, ya pengentasan kemiskinan. Gimana Mas Gibran? Nah, kalau Mas Gibran ini seperti yang mungkin ya kalau kita bisa lihat selama 2 tahun memimpin Solo, itulah yang mungkin kita bisa lihat ya, walaupun beliau seperti itu ya. Dan itu hasil pilkada ya? Hasil pilkada. Betul. Kan gitu. Jadi Mas Gibran Rakabuming Raka ini saya kira satu dari sedikit ya anak-anak muda yang saya kira punya kesempatan besar ya. Kalau mau dibilang satu dari ratusan juta anak muda ya yang bisa dapat kesempatan sebaik ini kan, gitu. Setelah memimpin daerah, kemudian dikasih kesempatan jadi wakil presiden. Nah, tapi kita yakin betul ya bahwa yang disampaikan Mas Gibran itu, masalah zaman now, butuh solusi zaman now itu ya memang yang mendesak gitu. Karena jumlah anak muda kita tadi kan, kalau DPT kan 56% gitu. Artinya kan setengah lebih penduduk Indonesia ini adalah anak-anak muda. Anak-anak muda ini ya bahkan orang tuanya saja nggak tahu kadang-kadang apa sih yang menjadi kebutuhan mereka, apa sih yang menjadi keprihatinan mereka gitu ya. Tapi Mas Gibran itu selama di Solo kan mampu menangkap itu. Ya. Sehingga ketika insya Allah nanti akan dilantik ya Oktober yang akan datang, kita yakin ya, dan Mas Gibran kan menyampaikan ya, misalnya programnya kredit startup milenial. Aku Mas di bank ya selama kurang lebih 3 tahun itu menyaksikan ya bagaimana industri keuangan itu memang butuh terobosan kebijakannya. Ya misalnya orang bicara KUR ya atau bicara pendanaan pembiayaan, kan diminta misalnya agunan ya. Ya, kalau KUR kan terbatas ya. Agunan, terus agunan orang-orang yang baru masuk bisnis susah tuh Mas. Iya kan, kalau nggak punya orang tua yang tajir, yang kaya ya apa yang mau dijaminkan kan gitu ya. Nah Mas Gibran melihat itu sebagai hal yang mendesak karena beliau sebagai pengusaha kan. Dia bilang butuh kredit startup milenial. Artinya tidak butuh agunan? Ya tentu perlu akan ada afirmasinya nanti gitu kan. Misalnya nih ya di era Pak Jokowi kan sudah ada sebenarnya peraturan presiden tentang intellectual property itu bisa diagunkan ya. Misalnya teman-teman pekerja kreatif ya. Karyanya katanya karyanya bisa ini. Tapi kan implementasi di bawahnya masih belum optimal kan gitu. Betul. Nah, dengan pemimpin tertinggi kita anak muda ya. Itu tentu akan mendorong afirmasi-afirmasi itu. Tidak hanya di level kebijakan saya kira, tapi harus dipastikan itu sampai ke bawah gitu. Makanya kan kalau kita lihat ya pendukung Pak Prabowo Mas Gibran ini selain anak mudanya itu datang dari pengusaha, datang dari pekerja, itu luar biasa kan beragam profesi itu. Karena apa? Karena mereka melihat ada sesuatu yang menjanjikan gitu terhadap figur Pak Prabowo Mas Gibran. Jadi itu ya saya kira hal-hal yang kita sendiri kadang-kadang tidak memikirkan itu gitu ya. Atau ya minta maaf ya misalnya sehebat-hebatnya sekarang ya Pak Jokowi, Pak Kiai Ma'ruf gitu, tapi kan tidak semua hal bisa beliau tuntaskan gitu ya. Makanya beliau mengusung berkelanjutan itu ya. Betul, karena kan prioritas generasi ini juga beda-beda Mas. Gitu. Jadi kalau Mas Gibran ya tentu prioritasnya itu terhadap generasi dia, anak-anak muda ya. Sehingga kesempatan untuk anak-anak muda ini ke depan jauh lebih berkarya ya. Bisa punya kesempatan terhadap akses pembiayaan dan lain-lain itu ya insya Allah akan jauh lebih mudah gitu ya. Karena tadi pemimpinnya itu memahami apa yang menjadi kebutuhan ya, generasi ini. Tantangan lain Bang, kita tuh selalu diberi beban, bukan beban apa ya, Indonesia Emas
2045. 45. Iya kan? Tapi kalau pemerintahannya tidak bikin apa-apa buat anak-anak muda, Ya. akan kesulitan kita Bang gitu ke depannya. Betul. Siapapun penerusnya. Nah, ini pandangan Abang atau apa yang perlu disiapin pemerintah gitu untuk meningkatkan SDM nih Bang. Supaya kita kan katanya persaingannya global. Ya bisa challenge SDM dari negara lain atau setidaknya bisa berkibar di negara sendiri nih Bang. Iya kan 2045 ketika 100 tahun kemerdekaan Indonesia itu kita sudah harus memetik buah dari bonus demografi kan. Bonus demografi kan kita alami sejak 2012 sampai puncaknya 2035-2038 ya. Ketika usia produktifnya 70% dan tulang punggung dari usia produktif ini kan anak-anak muda kan gitu. Jumlahnya juga sangat besar kan gitu. Nah, makanya tadi kalau misalnya kita pengen bermimpi ya sukses di periodisasi penting ini, pertama kita harus memastikan pemimpin kita itu memahami apa yang menjadi kebutuhan kan gitu. Dan tadi kan konteksnya itu tidak lagi sekedar afirmasi kebijakan ya, tapi butuh representasi ya. Jadi kalau ditanya apa-apa saja yang mendesak ya selain afirmasi kebijakannya dibuat ya, dan ini saya kira sudah mulai fondasinya dibangun ya oleh Pak Jokowi. Tinggal dilanjutkan oleh Presiden Pak Prabowo dan insya Allah Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Raka ya. Setelah itu memang kita butuh memperbanyak ya orang-orang muda untuk bisa masuk gitu ya. Dan komitmen itu kan muncul dari Pak Prabowo Subianto sendiri kan ketika menggandeng Mas Gibran. Jadi saya bilang di banyak kesempatan komposisinya ini 50-50 nih. Jadi kalau orang nantinya bicara nih kabinet ya apapun itu ya. Jadi kan gini Mas. Tadi kan kita bicara 2000, sekarang ini periodisasi penting. Pemimpinnya, apakah Mas Gibran Rakabuming Raka cukup? Tentu saja dengan jumlah ratusan juta ini, kebijakannya mungkin bisa didorong. Tapi implementasi, ya, dan segala macam itu harus dipastikan oleh teman-teman yang juga memahami itu. Ya. Dan kan kita lihat ya, misalnya di BUMN. Pak Erik itu sudah menempatkan sekitar 10-12% orang-orang muda ya sebagai direktur dan komisaris misalnya. Apa yang mereka lakukan? Luar biasa. Dampak terobosan-terobosannya itu dahsyat gitu. Kemudian menteri misalnya, ada Mas Dito Aryo Tejo, kemudian ada Mendikbud ya, Nadiem Makarim dengan program Merdeka Belajar. Itu kan banyak sekali terobosan-terobosan kebijakan yang saya kira relate ya, kalau kata anak zaman now itu relate dengan mereka gitu ya. Dikasih kesempatan belajar, ekstrakurikulernya dinilai ya. Kemudian Dito itu nggak henti-henti buat acara-acara kumpul-kumpul, musik ya, sport dan lain-lain di Kementerian Pemuda Olahraga gitu. Dan saya kira banyak sekali gitu hal yang mendesak yang harus dikerjakan Mas. Jadi kalau ditanya bagaimana 2045, kami sih optimis ya dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini gitu. Tapi tentu saja ya kita juga terus ya menyampaikan kepada beliau gitu bahwa anak-anak muda ini perlu terus didorong selangkah lebih maju gitu, ke depan. Dan kan Pak Prabowo bilang kan, generasi saya ini hanya jadi jembatan buat kalian gitu. Jadi jembatan inilah yang saya kira 5 tahun ini akan dipersiapkan betul gitu ya, sehingga terhadap akselerasi terhadap SDM kita itu jauh lebih cepat gitu. Anak muda ini kan tadi walaupun dia minim pengalaman, tapi ketika dia dikasih kesempatan dia akan bisa cepat belajar dan bisa akan cepat beradaptasi. Karena apa? Bukan karena kemampuan dia juga, karena tadi bonus demografi ini konsekuensinya usia produktifnya semakin besar. Dan juga anak-anak mudanya juga lebih besar daripada yang generasi sebelumnya. Jadi saya kira hal-hal itu yang keyakinan kami ya, mudah-mudahan bisa dipenuhi ya sebagai syarat untuk menuju Indonesia maju, mencapai Indonesia emas. Kalau Indonesia majunya kan tadi pertumbuhan ekonomi tumbuh 6-7% tiap tahun, itu normatif semua lah ya. Ekonomi digitalnya didorong, ekonomi keuangan syariahnya didorong, ekonomi pariwisatanya didorong gitu ya, dan seterusnya. Kemudian Pak Prabowo Mas Gibran juga kan ada program populisnya ya, misalnya makan siang ya dan minum susu gratis, kan itu semua dalam rangka untuk memenuhi gizi ya,
agar tidak stunting lagi ketika lahir dan seterusnya. Tapi kan tadi secara kebijakan butuh orang-orang yang mengawal agenda-agenda ini hingga mengeksekusi ini sampai level di bawah, Mas, gitu. Iya. Bang, soal makan siang gratis sama susu gratis, itu kan sudah banyak tuh dikupas. Ini akan membebani keuangan negara. Abang sebagai Pak Komisaris itu melihatnya gimana, Bang? Ya, bagi Pak Prabowo, Mas Gibran ya, apapun konsekuensi dari kepentingan yang lebih besar ya untuk bangsa negara, untuk kepentingan masa depan kita itu harus kita ambil gitu. Gitu. Apalagi kan yang rame kemarin kan, misalnya subsidi energi kita gitu ya, atau ke bahan bakar BBM misalnya ya, kendaraan bermotor yang hari dialihkan ini gitu. Itu kan pelan-pelan juga kan ini. Belum lagi misalnya cukai ya, peningkatan cukai makanan manis itu direncanakan gitu ya. Dan hal-hal yang lain untuk penerimaan negara. Kan banyak orang yang bicara pengeluaran negara aja kan, tapi kan penerimaan negaranya juga sudah mulai dipersiapkan gitu oleh di timnya Pak Prabowo sendiri gitu ya, Mas Gibran. Dan kemarin juga kan kita baru lihat ya, pemerintah sudah mulai membicarakan ini kan di rapat. Jadi alhamdulillah, saya kira itulah pentingnya, Mas, keberlanjutan ya. Itulah pentingnya penyempurnaan dari program-program yang ada, dan itulah pentingnya akselerasi gitu. Karena Pak Prabowo di banyak kesempatan juga bilang gitu ya, bahwa semua kebaikan dari pemimpin-pemimpin sebelumnya itu harus dilanjutkan. Oke. Gitu. Kemudian ini, Bang, supaya apa ya, orang nggak underestimate gitu, bahwa komisaris adalah oke lah, itu konsekuensi dari kerja politik. Katakanlah Abang sudah membantu tim ini, kemudian suatu saat Abang atau yang kemarin lah buktinya dipercaya sebagai komisaris. Tapi kan kalau orang itu nggak kompeten, susah ya. Nah, Abang bisa jelasin nggak sih profil Abang itu? Tadi, Mas, ya, balik lagi ke soal kompetensi, itu kan soal pengalaman. Bisa juga soal seberapa cepat kita belajar atau beradaptasi. Gitu. Jadi dulu orang memahami kompetensi itu sekedar pengalaman. Tapi tadi dengan jumlah anak muda yang sedemikian besar ya, kompetensi itu akhirnya bagaimana kemampuan dia beradaptasi dan kemampuan dia belajar gitu. Kayak saya nggak punya latar belakang ekonomi dan keuangan syariah. Abang awalnya kuliah di Unhas. Unhas ke dokter gigi. S2 S3 saya kebijakan kesehatan di UI. S2 S3 di UI ya. FKM, betul, kesehatan masyarakat. Ya. Tapi dikasih tugas sama Pak Erik jadi komisaris Bank Syariah Indonesia ya. Ya, tapi kan pengalaman saya bisa beradaptasi akhirnya. Saya bisa belajar dengan cepat di situ ya. Banyak terobosan-terobosan program yang kami pastikan keberpihakan terhadap ekonomi umat, ya, masjid, pesantren misalnya dulu ya. Kita punya program dulu Talenta Wirausaha BSI, ya, kita pastikan pokoknya keberpihakan terhadap anak-anak muda lah, gitu. Jadi artinya apa ya? Memang cara pandang kita itu juga mesti harus juga bergeser sedikit, itu memahami konteks sejarah bangsa ini, ya. Kalau dulu tadi kan. Kalau kita selalu bicara dulu ya, tidak melihat masa kini dan masa depan, itu memang tadi tidak relate gitu. Gitu. Jadi jadi kalau ditanya tadi soal apa tadi namanya? Gimana gitu ya ke depan, saya kira tadi anak-anak muda ini cuma butuh kesempatan sehingga di situ mereka bisa belajar dengan cepat ya, dan ya kami sekali lagi dengan segala hormat gitu ya memohon ya bimbingan dari generasi-generasi sebelumnya. Ya, memberi kepercayaan gitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Mas Gibran ya, seorang anak muda, dan tim sekeliling Pak Prabowo kan anak-anak muda semua kan ya. Jadi tadi kombinasi atau kolaborasi generasi ini memang yang dibutuhkan ya bangsa ini. Jadi kita nggak bisa lagi tuh underestimate anak-anak muda ya, nggak bisa lagi. Mereka dengan dunianya sendiri itu luar biasa ya. Contohnya mungkin kemarin, Bang, olahraga elektronik juara tim kita, Bang. Juara. Belum kita bicara startup banyak sekali. Ya. Di BUMN direktur-direktur mudanya top semua, Mas, gitu. Jadi sekarang nggak bisa kita lihat mereka ini sebagai sebelah mata, apalagi kemenangan ini ya dikontribusikan besar sama mereka ini. Jadi kalau mereka itu memenangkan terus habis itu ditinggalkan, itu
gimana kan? Oke. Gitu. Jadi itulah yang insya Allah kami juga pastikan ya. Saya kalau kebiasaan saya berpolitik ini kan jaga pasukan Mas ya. Jadi 2014, 2019 teman-teman saya sampai sekarang itu masih ada semua gitu. Dan alhamdulillah dimanapun keputusan politik saya mereka semua pada ikut. Mereka pada bantuin karena apa? Kita jagain mereka, kita temen yang mahal dari proses ini kan waktu ya. Iya, betul. Gitu. Jadi anak-anak muda ini ketika lihat ada senior gitu ya yang meluangkan waktunya, membimbing, dan senior ini juga bisa menjadi teladan mereka, itu sih mereka akan menjadi loyalis gitu. Orang selalu bilang kan, anak muda sekarang itu gampang pindah-pindah kerja, nggak punya loyalitas. Bagi saya, loyalitas anak muda ini jauh lebih besar ya. Minta maaf ini dari generasi-generasi sebelumnya. Kenapa, Bang? Tadi kalau dia dikasih waktu, dikasih bimbingan, ya, dikasih kepercayaan, itu mereka itu jauh lebih loyal loh gitu. Dan apa yang saya ini pengalaman pribadi saya gitu selama 14 tahun berinteraksi sama anak-anak muda kan. Ya, jadi banyak tuh image-image yang ya minta maaf ya salah dipahami ya atau tidak dipahami oleh generasi-generasi. Jadi memang perbedaan generasi ini menjadi penting juga ya untuk dipahami oleh semua. Baik yang senior maupun yang muda-muda seperti anak-anak ini kan. Jadi teman-teman juga kan saya selalu bilang ke mereka, nggak bisa kita besar tanpa bimbingan ya nasihat dari senior-senior gitu. Gitu. Nah, jadi ya itulah perlu ada simbiosis mutualisme gitu antar generasi. Setelah pemilu ini TK ini akan menjadi apa? Organisasi atau untuk mengawal kebijakan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Apa yang akan Abang lakukan? Di banyak kesempatan saya sampaikan langsung ke Pak Prabowo. Bahkan di acara apel akbar ya, saya sampaikan ke beliau, saya sampaikan ke Bang Rosan ya. Waktu itu Mas Gibran di bandara ya, waktu saya jemput di Jakarta itu saya sampaikan juga, Mas, kita ingin apa yang kita sudah bangun ini itu kita teruskan ya. Saya nggak mau meninggalkan mereka ya. Kita harus membangun atau memastikan jejaring yang sudah ada ini itu terlibat mengawal ya, menyukseskan semua agenda-agenda penting dari Prabowo dan Mas Gibran ya. Misalnya semalam ya, baru semalam nih sampai jam 11 gitu ya ngobrol sama, kita punya namanya Fanta Kuliner ya. Anak-anak yang lagi main, bukan lagi main ya, mereka pebisnis sukses gitu ya. Ada tuh chicken apa gitu, dia satu startup, dia punya jaringan 65.000 peternak ayam. Dia bisa menyediakan ayam itu sebanyak 40 juta ayam. Ya kan misalnya butuh ayam buat program makan siang gratis, kita udah punya ekosistemnya. Dan Pak Prabowo juga selalu bilang kan, nggak boleh lagi kita ini ketergantungan sama impor gitu ya, dan lain-lain. Kita bisa, kalau kita mau kita bisa. Dan anak-anak muda kita kalau dikasih kesempatan pasti bisa, gitu. Jadi inilah yang kita akan jaga ya, semangat perkawanan persaudaraan ini ya. Di banyak kesempatan saya bilang ya, semangat perkawanan persahabatan yang sudah kita gelar beberapa bulan ini insya Allah akan abadi selama 5 tahun yang akan datang ya. Mudah-mudahan bisa seterusnya, karena untuk menjadi Indonesia maju kan kita butuh memastikan pemerintahan ini seterusnya sejalan ya, berkelanjutan kan gitu. Nah, wadahnya apa Bang? Apa jadi mendirikan relawan? Kalau sekarang kita masih belum kepikiran bentuknya apa. Tanggal 5 besok aku baru rapat ya, karena aku kan selalu setiap keputusan itu selalu melibatkan yang lain. Tanggal 5 nih rapat tanggal TKN 5 itu Fanta. enggak, kita ya bukan rapat lah ya. Kita ada pengen makan-makan ya sama teman-teman ya, semua itu wakil-wakil komandan jangan lupa itu ya. Sama teman-teman pimpinan klaster ya 27 itu kita pengen ngundang mereka makan gitu ya. Sekaligus mendengar apa aspirasi mereka. Apapun aspirasi dari mereka itu kita pasti eksekusi gitu. Gitu. Jadi itu yang kami akan lakukan gitu ya, sehingga kemenangan ini bisa berdampak buat 5 tahun ya, anak-anak muda di seluruh Indonesia yang sudah mendukung ya Pak Prabowo, Mas Gibran maupun teman-teman yang lain ya. Karena kan Pak Prabowo bilang
ketika beliau jadi presiden, ya beliau harus jadi presiden seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma rakyat 02. Tapi beban moral atau tanggung jawabnya itu lebih besar kepada teman-teman pendukung sih. Terakhir Bang, setelah ini pasti ada konsekuensi gitu ya. Perjuangan Abang akan dilihat. Nah, Abang tertarik untuk maju sebagai politisi atau memilih sebagai profesional atau seperti apa Bang? Karena di Pilkada 2017 Abang kan ada di kubunya Pak Anies Sandi ya? Anies Sandi. Tapi 2019 pindah gitu. Nah, apa sih yang ingin Abang capai ini di dunia politik kita nih? Nggak pindah juga sebenarnya. Iya. Karena ya. Kan, karena apa namanya? gerbong kan, besarnya ya. Mas Anies kan 2014 jadi jubirnya Pak Jokowi. Iya, betul. Gitu. Nah, tapi kalau aku sih Mas, dulu saya selalu berpikir ya, hidup itu harus jadi ikan hidup ya. Ikan hidup itu melawan arus ya, agar dia gede katanya dia harus melawan arus. Tapi ternyata kalau kita lihat ya, ya ibarat ikan hidup sama ikan mati. Dulu aku kadang-kadang itu pengen jadi ikan mati yang ikut arus kemana saja. Kadang-kadang ambisius pengen jadi ikan segar, ikan hidup yang selalu menantang arus gitu. Tapi ternyata setelah lihat ya, setelah saya selama sejauh ini misalnya perjalanan hidupnya ya, dari Makassar pindah ke Jakarta ya, dari dokter kemudian pindah jadi bankir ya. Jadi banyak kemudian kuliah lagi ya, saya ketemu dosen saya dipaksa lagi ikut doktor kebijakan kesehatan. Dokter saya udah mau ngambil dokter ekonomi sebenarnya. Jadi ya akhirnya ya udahlah, ikan hidup, tapi ikan hidup itu kadang-kadang melawan arus, kadang-kadang ikut dari arus besar gitu. Jadi waktu saya ingat betul ya, ketika saya ditawarin misalnya jadi komisaris ya, ketika ditanya mau kemana, saya dulu jawabannya itu dimanapun yang saya bisa bermanfaat yang luas. Terus ditanya lagi, manfaat luasnya apa? Saya bilang mungkin yang jumlah cabangnya waktu itu banyak. Gitu. Akhirnya, oh ini kalau bukan pos bank kan. Karena teman-teman saya kan ada di mana-mana Mas. Gitu. Nah saya cuma pengen ketika dikasih ruang itu, ya saya pengen hidup saya ini bisa untuk kemaslahatan yang lebih luas ya. Untuk bisa kebermanfaatan, karena katanya kan manusia yang terbaik itu manusia yang paling banyak manfaatnya. Jadi ya itu aja lah Mas, dimanapun dikasih tugas kita siap ya, sebagai pasukan siap. Berarti Abang tidak lupa teman-teman yang berjuang bersama-sama dan nggak boleh kalau kita mau hidup di masa yang akan datang ya. Nah saya ingat tuh besok aku ke Solo ya, kita punya program pidato kebudayaan. Dan setelah saya belajar budaya di Solo, ada satu anak muda ya, namanya Ranggo Warsito itu. Dia bilang, anak muda itu butuh memahami masa lalu dan butuh mengetahui masa kini dan masa depan. Jadi untuk hidup di masa kini, masa depan itu nggak bisa kalau tanpa ada teman-teman, sahabat-sahabat. Dan yang lain terakhir ya, saya kan kebiasaannya silaturahim ya. Dan dibilang sama satu senior saya itu, salah satu bankir senior lah, mantan Dirut BRI ya, Asmawi Syam. Beliau bilang, Arif, sebagai manusia itu butuh menjaga 3 level silaturahim katanya. Silaturahim kepada yang lebih senior, silaturahim kepada teman generasi kita, dan silaturahim kepada yang di bawah kita. Karena ketiga ini tadi ya relevan dengan yang disampaikan Ranggo Warsito ya, masa lalu, masa kini, sama masa depan. Oke, terima kasih banyak Mas Arif. Terima kasih Mas Eko. Senang ngobrol sama Mas Arif. Mudah-mudahan apa yang dipercayakan kepada Mas Arif, Insya Allah, Mas Arif bisa amanah dan terus memperjuangkan kepentingan orang banyak. Amin. Demikian Sobat WK, obrolan kita bersama Mas Arif. Sampai jumpa pada narasumber berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.